Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, bakal 3F, NIM 5012000523. Di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang Kesultanan Taha Saifuddin Jambi, masa muda, kepemimpinan dan akhir hidup. Sultan Taha Saifuddin Jambi adalah seorang sultan terakhir dari Kesultanan Jambi. Ketika masih berusia 21 tahun, Taha pernah diutus untuk pergi ke Malaysia, Singapura, dan Patani guna memperkuat hubungan dagang antara Jambi dengan negara-negara tersebut. Kepergiannya ke ketiga negara tersebut rupanya memicu Taha untuk memperbaiki serta meningkatkan segi-segi kehidupan rakyat Jambi. Masa muda Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sultan Taha Saifuddin dilahirkan di Keraton Tanah Pilih Jambi pada 1816. Semasa kecil ia bisa dipanggil Raden Taha Ningrat. Ayahnya adalah Sultan Muhammad Fakhruddin, dikenal sebagai sultan yang saleh dan berjasa besar terhadap pengembangan agama Islam di Jambi. Merupakan keturunan bangsawan, Taha tetap menjadi sosok yang rendah hati dan suka bergaul dengan rakyat biasa. Tidak hanya pandai bersosialisasi, Taha juga dikenal sebagai seorang anak yang cerdas. Kepemimpinan. Sejak kecil Taha sudah memperlihatkan tanda-tanda sebagai seorang pemimpin. Ia merupakan sosok yang cerdas, tangkas, pandai bergaul, dan rendah hati. Menjelang usia dewasa, mulai terlihat bakat dari Taha untuk menjadi diplomat. Hal ini terbukti saat berusia 21 tahun. Taha diutus pergi ke Malaya atau ke Malaysia, Singapura, dan Patani untuk memperkuat hubungan dagang antara Jambi dengan ketiga negara ini. Semasa bertugas, muncullah rasa semangat dari Taha untuk memperbaiki serta meningkatkan segi-segi kehidupan rakyat Jambi. Sebelum memegang pemerintahan Jambi, Taha sudah bermimpi untuk memperbaiki kehidupan rakyat, memajukan pendidikan, dan menyebarluaskan agama Islam. Namun, keinginannya ini tidaklah akan terwujud apabila Belanda masih berada di Jambi. Oleh karena itu, Sultan Taha berusaha mengusir orang-orang Belanda tersebut dari Jambi. Pada tahun 1841, ayah dari Sultan Taha meninggal dunia. Sebagai gantinya, Abdurrahman, paman Taha, pun diangkat untuk menduduki posisi ayahnya. Bersamaan dengan ini, Sultan Taha pun diangkat sebagai Pangeran Ratu. Menjabat sebagai Pangeran Ratu, Taha mulai mempunyai kesempatan untuk menggapai cita-citanya. Ia masih melihat bahwa banyak rakyat Jambi yang saat itu masih minim dan dalam dunia pendidikan, salah satunya buta huruf. Hal ini pun menjadi masalah yang diperhatikan oleh Taha, sehingga dalam sidang Dewan Menteri pertama ia mengeluarkan 6 perintah, yaitu seluruh rakyat, baik laki-laki maupun wanita yang berumur puluhan tahun ke bawah, diwajibkan tahu membaca dan menulis huruf Al-Quran dan atau huruf Arab. 2. Pertanian dan perkebunan harus diperluas. 3. Hasil hutan yang peternakan dan pertambangan emas supaya diperhatikan dan ditentukan mana yang perlu diekspor dan mana yang akan pembangunan masjid dan langgar supaya ditingkatkan. 5. Di setiap dusun agar diangkat seorang hakim atau qadhi. 6. Hendaknya rakyat selalu mempertebal keimanannya
kepada Tuhan supaya fanatik dalam mempertahankan tanah air. Dari keenam perintah ini maka dapat dilihat bahwa Taha sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Pada tahun 1855, Sultan Abdurrahman pamannya meninggal. Sultan Taha pun ditunjuk untuk memegang kekuasaan kesultanan dengan pusat Kesultanan Keraton Tanah Pilih. Akhir hidup. Pada tahun 1904, Belanda atas petunjuk Demang Geladak datang ke tempat persembunyian Taha di Sungai Aro. Serangan mendadak dari Belanda ini kemudian membuat Taha dan pasukannya menyelamatkan diri ke hilir Sungai Aro. Saat pasukan Taha masih dalam perjalanan menuju Batung Barat, tiba-tiba ada salah satu pasukan yang menanyakan keberadaan Sultan Taha. Jejak Sultan Taha pun tidak lagi diketahui oleh rakyat umum. Sultan Taha meninggal pada 26 April 1904. Tubuhnya disemayamkan di Martebo, Jambi. Atas dasarnya namanya pun dijadikan sebagai nama bandar udara di Jambi. Cukup sekian dari penjelasan saya tentang Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.